Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam, dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah di hari Minggu ini, hari libur untuk banyak orang, tapi kita mendedikasikan waktu dan diri kita mengurusi Himpaudi. Yang Bunda hormati, Bunda muliakan, Bunda sayangi, Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, Yanda Dedi Andrianto, bersama seluruh jajaran Himpaudi Jawa Tengah. Di sini yang langsung tampak di layar Bunda ini ada Mas Ben, Mbak El, Bu Nanti, kemudian tadi ada Bu Nutri dan semua. Mohon izin, besar tidak Bunda sebut gelarnya, kecil tak Bunda sebut namanya, semua Bunda sayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hari ini adalah hari yang istimewa buat kita semua. Karena kegiatan pelatihan kepemimpinan sesungguhnya adalah menjadi sebuah refleksi bagi setiap orang. Yuk medsos kita anu status kira, setelah duwe FB, orang duwe IG, mana lu? Baik, hari ini kita bersyukur, berterima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa di tengah liburan ada 200 berapa nih? 96 ya? Hampir 300 orang yang berada di dalam ruangan ini. Di YouTube juga ada, Bunda, dan nobar juga banyak juga, Bunda. Oh ya, luar biasa ini Mas Dedi. Jadi Bunda selalu apresiasi jika ada anggota Himpaudi, kepengurusannya kemudian berkenan untuk mendedikasikan dirinya, menginfakkan waktu yang harusnya bersama keluarganya. Dan hari Minggu mungkin kalau buat yang kerja-kerja pengennya santai gitu ya. Tapi kita berkumpul bersama-sama untuk sebuah kegiatan yang luar biasa, yaitu latihan kepemimpinan. Bunda kalau datang ke Jawa Tengah sebenarnya bukan untuk memberikan, tapi banyak hal yang Bunda pelajari. Terutama adalah bagaimana menyiapkan organisasi. Oleh karena itu, ucapan yang pertama terima kasih kepada pengurus, Ketua Himpaudi Jawa Tengah, kepada PD, PC, dan pada peserta yang telah menyelenggarakan, mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Mudah-mudahan dengan kesungguh-sungguhan kita mengurusi Himpaudi dan mematutkan diri kita sebagai pengurus Himpaudi dan memastikan diri kita mematuhi janji ketika kita dilantik, maka Allah datangkan pertolongannya kepada kita. Kita membutuhkan Laskar Himpaudi yang militan, yang memahami betul organisasi ini didirikan dengan kesungguh-sungguhan. Bergandengan tangan, ada IGTKI, ada IGRA, ada Muslimat, ada Aisyah, Menteri, di tanggal 31 Agustus. Itu besar maknanya. Artinya amanatnya Himpaudi sendiri ketika didirikan, itu sebenarnya adalah menyatukan beragam organisasi yang bernaung untuk mendidik anak usia dini. Kita harus memaknai itu bukan dalam konteks prakteknya untuk kemudian mengambil organisasi lain, tidak. Tetapi kita mematutkan diri kita sebesar harapan para pendiri kita. Mereka sebenarnya dengan nama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, nggak ada formal, nggak ada non-formal, dan dari keanggotaannya juga tidak menyebutkan itu formal dan non-formal. Ketika mendirikan ini, para pendiri kita sudah tahu apa yang akan dihadapinya, tantangan yang akan dihadapinya. Karena itulah, mari kita patutkan diri kita. Kepatutan itu tampak dari cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita berhubungan dengan internal dan eksternal kita. Cara kita kemudian menampung aspirasi, membaca persoalan, baik di internal Himpaudi maupun di eksternal, dan kemudian menuangkannya dalam program-program kita. Itu semua harus kemudian menunjukkan karakter pengurus Himpaudi. Maksud Bunda, kalau para pendiri dulu, kalau dibaca ADART-nya dan sampai sekarang bagian itu tidak kita rubah, meskipun dalam perjalanannya banyak tantangannya, tetapi itu bagian yang tidak kita ubah karena kita paham betul pendirian Himpaudi ini. Kalau kita baca kembali sejarahnya, kebetulan untuk acara ini Bunda membaca kembali ulang sejarah, dan Bunda berharap sejarah ini nanti mungkin Bunda berikan kepada, sebenarnya ada di buku yang lama kita itu ya Mas Dedi yang ini. Ini kalau teman-teman ingatnya ada buku ini dulu. Udah dulu pernah datang ke teman-teman, itu ada sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kenapa? Karena dari sejarah itu kita bisa membaca apa sih amanahnya gitu. Jadi kalau Bunda membaca sejarah itu, amanah yang Bunda tangkap bahwa Himpaudi itu ingin untuk kemudian bersama-sama dengan berbagai organisasi. Tidak perlu ada diskriminasi, karena bergandeng tanganlah kemudian berbagai organisasi. Buat orang yang tidak bijaksana, maka dia bahasanya, loh berarti Himpaudi itu menaungi IGTKI gitu, menaungi IGRA gitu. Kalau dilihat dari pendirian dari Himpaudi. Tapi kalau buat orang bijaksana, dia akan berbicara adalah, kalau begitu saya menjadi pengurus harus memiliki jiwa yang kemudian merangkul semua, kemudian bisa menghadapi tantangan perbedaan, kemudian saya juga bisa memikirkan bahwa semua anak usia dini dimanapun berada, itu adalah anak Indonesia. Itu sejarah itu yang harus ditangkap oleh semua kita. Sehingga kita perlu mematutkan diri kita menjadi pribadi yang kemudian jiwanya itu jiwa gotong royongnya tinggi, keindonesiaannya tinggi. Dan yang menarik, boleh nggak kita coba cek sebentar aja.
teman-teman menuliskan arti lambang Himpaudi, bukan yang panjangnya, kalimat pendeknya. Arti lambang Himpaudi. Boleh nggak nih kita olahraga pagi sebentar sebelum Bundo buka? Coba ada yang menuliskan arti lambang Himpaudi. Nggak usah ngelihat apa-apa, dituliskan aja yang seketahuannya arti lambang Himpaudi. Kenapa Bundo ingin mengingatkan ini? Oke, kebersamaan. Ada lagi? Silakan tulis teman-teman. Silakan tulis arti lambang Himpaudi dalam satu kalimat, bukan dalam 4 kalimat. Jadi bukan benderanya ini, anak kuningnya ini, yang biru ini, enggak. Dalam satu kalimat, arti lambang Himpaudi. Bergandengan tangan untuk out. Oke, Golden Age. Oke. Ayo teman-teman, tulis semua nyaman. Wah, ada yang nyaman. Ada yang nyaman juga ya, oke. Ini nggak mau pindah ke lain hati kayaknya nih Bunda yang nyaman ini ya. Berpegang erat untuk bersama. Wadah, tempat ya, ikatan cinta untuk anak usia dini gitu ya. Kebersamaan. Oke, cinta dan sayang orang tua dan anak. Oke, baik teman-teman, ini luar biasa. Yang teman-teman tuliskan ini secara pemaknaan ternaungi di dalam filosofi lambang Himpaudi ini. Tapi kalau teman-teman menarik kembali, kenapa Bundo kemudian sekarang kembali ke mendasar ya, Mas Dedi ya? Karena dalam 6 bulan ini, sebelum Munas ini, Bundo sama Kang Rudi, Acil Emi, Popo Betty, Rusi gitu, mencoba memenuhi hutang sebelum Bundo kemudian melepaskan jabatan ini, husnul khotimah. Maka Bundo coba lihat sejarahnya kembali gitu kan, apa sih maknanya? Meskipun Bundo udah menuliskan sejarah itu gitu. Ternyata tertulis di situ teman-teman, arti lambang Himpaudi. Menarik ini. Pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab kita bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berlandaskan iman dan takwa. Berulang ya. Ini baru nanti uraiannya benderanya artinya apa, kemudian lompatan anak artinya apa, kemudian warna kuning, warna biru gitu ya. Nah, yang teman-teman tulis itu sebenarnya meskipun tidak persis, tetapi ternaungi dari pemaknaan bendera, lompatan, dan seterusnya. Oke, sekarang di dalam arti lambang Himpaudi dituliskan, pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab kita bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berlandaskan iman dan takwa. Tanggung jawabnya bukan kepada negara. Bahkan tanggung jawabnya bukan kepada masyarakat saja. Tanggung jawabnya bukan kepada anak. Jadi tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berlandaskan iman dan takwa. Artinya kita yang mengurusi Himpaudi ini sadar betul janji kepengurusan kita, ikrar bersama kita, pengukuhan yang telah kita terima, surat keputusan yang telah menuliskan nama kita sebagai pengurus di situ. Maknanya adalah janji kita. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah sampai kepada pemikiran, kalau sudah sampai kepada keyakinan bahwa saya menjadi pengurus Himpaudi, saya dipilih sebagai ketua Himpaudi, maka yang selalu kita pikirkan, ini tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, seseorang yang meyakini dirinya bahwa tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan apapun, dia akan menjalankan pekerjaannya dengan baik. Karena itulah kemudian kita menuliskan bersama-sama. Nah, kalau yang ini adalah kita nih, setelah fase pendirian, bahwa seorang pengurus dituliskan di dalam, nanti kita akan pelajari di dalam Latin ini, di dalam anggaran rumah tangga kita, di dalam pasal 9 dan seterusnya. Itu disebutkan bahwa seorang pengurus telah atau bersedia memiliki sertifikat Orpin dan Latin Himpaudi. Artinya dalam tanggung jawab kita tersebut, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik, supaya kepemimpinan kita lakukan menurut pesan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi filosofinya ke sana. Ketika kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana ada, nah teman-teman bisa lihat nanti di buku ini, di bagian belakang, kalau teman-teman ingat, dan ini maknanya luar biasa. Kita bertanggung jawabnya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kepemimpinannya, kesehari-hariannya, berkomunikasinya, perilakunya, tingkah lakunya, semuanya menunjukkan bahwa dia iman dan takwa. Karena itulah, bukan hanya mendidik sesuai pesan Tuhan, berorganisasi harus sesuai dengan pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu bukan hanya di dalam Al-Quran, Al-Hadis, Alkitab, bukan. Tetapi juga ada di banyak-banyak kebaikan-kebaikan yang tersebar, termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga PO kita pikirkan dengan baik. Artinya dalam pembukaan ini, Bundo ingin mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita orang yang telah memilih dan dipilih untuk menjalankan fungsi dan tugas kita di Himpaudi. Dalam konteks ini, tanggung jawab ini sebenarnya harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah kita berbahagia di tengah kesulitan apapun. Kita berbahagia banyaknya tantangan-tantangan yang kita hadapi. Karena dengan kesulitan dan tantangan itu, kita jadi sadar bahwa kita memang adalah orang yang tepat untuk menjadi pengurus Himpaudi. Karena itu Bunda mengucapkan terima kasih
kepada seluruh jajaran Himpau di Jawa Tengah yang Bundo lihat kesungguh-sungguhannya untuk memastikan. Dan dalam 6 bulan terakhir ini, 1 tahun terakhir ini, Bundo juga memastikan semua pengurus-pengurus wilayah. Ada banyak hal yang kita beranggapan bahwa hal itu dapat diselesaikan dengan baik di tingkat wilayah, tetapi kemudian ternyata belum tentu dilaksanakan. Inilah yang mungkin perlu dipikirkan di Munas nanti. Bentuk pembinaan bagaimana antara hubungan pusat dengan wilayah, wilayah dengan kabupaten kota dengan kecamatan. Hubungan yang sehat, hubungan yang profesional, tapi kemudian memastikan jangan sampai kemudian hal tersebut terjadi tidak yang kita inginkan. Teman-teman, kalau di dalam anggaran rumah tangga menyatakan bahwa semua pengurus setelah kemudian dilantik, kalau dia belum mendapatkan minimal orientasi penguatan kepemimpinan, maka yang harus dilakukan adalah dia kemudian harus mengikuti. Di dalam perjalanan 1 tahun ini, karena kita menganggap bahwa para pengurus wilayah adalah orang-orang dewasa yang sudah berjanji dan mengikrarkan, dan kami di pusat merasa tidak perlu melakukan pengawasan juga. Kenapa? Karena kalau orang di bawah pengawasan ketat, di bawah tekanan ketat, maka dia kemudian akan berbohong dan kemudian tidak melakukan atau dia melakukan dengan ketidaknyamanan. Namun Mas Dedi dan teman-teman semua, di Munas nanti kita perlu memikirkan pada saat kita memberi kemerdekaan kepada kepengurusan di jenjang di bawah kita. Kita perlu memiliki satu kesepakatan bagaimana untuk memastikan bahwa organisasi di bawah kita. Jadi kalau Bundo berarti wilayah, kabupaten kota dan kecamatan. Nanti Mas Dedi juga ke bawah. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan kepengurusan kita memang sudah patut dan layak menjadi pengurus. Bagaimana Bundo tidak kaget dan sedih ketika seseorang yang sudah dilantik 1 tahun tidak melakukan kegiatan apapun. Bahkan sebagian besar kepengurusannya belum mengikuti orientasi kepemimpinan. Sehingga kemudian kami mewajibkan tidak akan Bundo lantik kalau belum mengikuti orientasi kepemimpinan. Itu salah satu koreksi yang akan kita bawa di Munas yang akan datang. Artinya, pengalaman-pengalaman yang ada di Jawa Tengah, pengalaman-pengalaman di 33 provinsi lainnya, harusnya dipikirkan secara matang bagaimana nanti di Munas. Harapan Bundo dalam berbagai kegiatan yang teman-teman rancang, Bundo berharap Jawa Tengah yang selama ini tempat belajar Bundo, teman-teman menyiapkan satu dokumen tertulis yang nanti akan dibawa untuk kepengurusan. Suami Bundo juga mengingatkan, Bundo, sudahkah Bundo pikirkan aset yang segitu besar yang kemudian Bundo serahkan kepada kepengurusan selanjutnya? Bagaimana kemudian kalau itu dipegang oleh orang-orang yang belum tentu, seperti Bundo dan kawan-kawan? Sudahkah Bundo pikirkan itu? Akhirnya kami juga mulai memikirkan bahwa seharusnya, jadi kayak di yayasan tuh ada dewan komisarisnya gitu loh Mas Dedi. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti kemudian, iya kalau kepengurus, kata suami Bundo nih, iya kalau kepengurusannya itu seperti Bundo dan kawan-kawan. Bagaimana kalau ketemu dengan kepengurusan yang kemudian bisa jadi aset yang begitu banyak, mereka jual dan kemudian Bundo nggak punya kemampuan untuk kemudian melarang mereka untuk melakukan itu. Dengan dasar, di dalam anggaran dasar kita, keputusan yang tertinggi kan keputusan musyawarah. Kalau musyawarahnya nanti kemudian menjual aset Himpaudi gitu kan, dengan alasan apa? Sah gitu lah, boleh. Jadi Bundo merasa bahwa untuk menjaga Himpaudi ini banyak hal yang perlu kita lakukan, termasuk ya tadi yang Bundo katakan, mungkin bahasanya bukan pengawasan, tetapi kalau sampai terjadi salah satu organisasi di bawah kita sampai 1 tahun tidak melakukan kegiatan, harusnya ada yang kita lakukan. Jadi nggak bisa juga kemudian, loh ini kan hak otonom kami. Nah, itu yang perlu kita pikirkan nanti ke depan. Nah, tetapi Bundo bisa belajar banyak yang dilakukan di Jawa Tengah. Bundo melihat hubungan yang baik antara wilayah, kemudian kabupaten kota dan kecamatan, sehingga kemudian bisa memastikan setiap organisasi, setiap SDM-nya kemudian benar-benar siap atau tidak. Dalam perjalanan yang Bundo sampaikan tadi, bahwa saya tidak akan melantik, jadi dengan tegas saja Bundo mengatakan, karena memang Bundo memiliki kekuatan untuk mengatakan itu, karena sudah terlambat musyawarah wilayahnya. Dan dengan tegas Bundo katakan, saya tidak akan melantik kecuali mengikuti orientasi penguatan kepemimpinan. Dan Anda tidak perlu membayar untuk orientasi penguatan kepemimpinan, saya bilang begitu, untuk kejadian ini. Yang penting wajib ikut. Dan setelah mereka mengikuti, dan Bundo persyaratkan lagi, tolong semua buka wajahnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa hadir. Harusnya ini luring. Dan akhirnya, banyak pengakuan-pengakuan baik yang kita dapatkan, yang akhirnya terselamatkan. Bundo sebutkan, 1, misalnya adalah Bundo tinggal 1 hari lagi melantik seseorang. Ternyata dia adalah pimpinan partai politik. Dan dia terlewat, mungkin karena memang terpisahnya persyaratan dari yang di-PO dengan di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Belum lagi, ternyata ada mantan pengurus IGTKI atau pembina begitu, dia dari TK Pembina, dia menjadi ketua di kita. Maka kemudian, sebenarnya boleh-boleh aja dari ADART kita. Tetapi tetangga kita yang tidak mau bahwa Laskar mereka menjadi ketua Himpaudi kita. Karena anggaran dasar kita mengatur yang di internal kita, dan anggaran dasar orang lain mengatur di organisasi orang lain, maka ini jadi pelik. Di Himpaudi pusat diperbolehkan, di IGTKI atau tetangga kita tidak memperbolehkan. Nah, maka apa yang harus dijadikan jalan tengahnya? Oke, Ibu boleh menjadi ketua di wilayah, asalkan Ibu mendapatkan izin dari pimpinan pusat
IGTKI dan pimpinan pusatnya tidak mengizinkan. Nah, pengalaman-pengalaman ini kelihatannya perlu ditulis, Mas Dedi. Bunda juga berencana akhir tahun ini menuliskan pengalaman-pengalaman ketika kita menemukan berbagai persoalan-persoalan. Misalkan ada Bunda PAUD yang kemudian ingin menjadi Impaudi padahal namanya tidak ada di kepengurusan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang Bunda harapkan. Teman-teman Jawa Tengah, Bunda berharap dari Jawa Tengah teman-teman memperbaiki Indonesia. Sekali lagi Bunda katakan, Bunda selalu belajar ke Jawa Tengah. Dan Bunda sampaikan ke Mas Dedi, kalau Bunda diundang ke Jawa Tengah, Bunda selalu meluangkan waktu. Karena Bunda akan mendapatkan energi positifnya dari teman-teman. Dan Bunda berharap teman-teman juga mendapatkan energi positif dari Bunda. Dan terakhir, teman-teman, tahun 2023, tahun 2024, tahun politik kita, tahun ujian. Apakah kita bisa berada pada kondisi kemudian sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi ini bukan berarti teman-teman secara personal tidak melakukan aktivitas politik. Teman-teman harus tetap melakukan aktivitas politik, tetapi tidak dengan membawa organisasi. Berhati-hatilah untuk menggunakan peran penting ini. Bunda berharap seluruh Laskar Himpaudi tidak apatis di dalam politik tahun ini. Harus praktis, secara individu, secara personal. Tahun ini adalah tahun belajar Bunda tentang, kalau teman-teman Bunda bilang, the real world. Dunia nyata. Bukan persoalan RUU Siknas itu tidak baik, bukan. Itu hanya persoalan orang-orang yang kemudian melihat cara pandangnya. Oleh karena itu, Bunda menghimbau secara personal semua Laskar Himpaudi melaksanakan tugas pentingnya, mengedukasi para pemilih-pemilih untuk memilih orang yang tepat, yang bisa dilihat dari keturunannya, bisa dilihat dari apa yang dilakukannya, bisa dilihat dari adabnya, bisa dilihat dari intelektualnya, semuanya. Kenapa? Karena Bunda mendapatkan masukan itu selama perjalanan memperjuangkan RUU Siknas ini. Dan itu merubah Bunda tahun ini adalah dengan mengatakan, saya akan mengambil bagian edukasi politik saya. Saya akan mengedukasi setiap orang untuk kemudian memilih pemimpin. Negara ini berada pada posisi, kalau ada orang lain yang kemudian mengambil peran, dan kita tidak mengambil peran, maka kemudian ada kemungkinan tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi Bunda ingin memastikan teman-teman harus cerdas, tegas, bijak, bestari dalam mengambil sikap. Di mana peran teman-teman sebagai personal, di mana peran teman-teman sebagai Laskar Himpaudi. Teman-teman akan menjadi seorang gadis cantik yang akan dipinang oleh banyak orang. Berpandai-pandailah, mengaculah selalu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata, bagaimana kita berbuat, ternyata tergantung memori yang tersimpan di otak kita. Teman-teman besok pagi, Bunda pastikan, teman-teman akan memiliki memori yang berbeda, karena teman-teman belajar hari ini. Karena itulah kita perbaiki cara kita melakukan segala tindakan dengan mengisi memori kita. Memori seorang pengurus adalah memahami tentang kepemimpinan di kepengurusan Himpaudi. Bunda berharap besok pagi seluruh Laskar Himpaudi yang hadir di ruangan Zoom ini bangun dengan memori baru tentang mengapa Himpaudi didirikan, bagaimana sejarahnya, bagaimana lambangnya yang memaknai begitu besar, dan apa tantangannya yang terbesar saat ini. Nanti Bunda akan sampaikan, dilanjutkan dengan materi. Akhirnya Bunda berharap dari sini, Bunda belajar dari sini, kita memikirkan Indonesia. Ombak menggulung di samudera, pulau kapal mendarat di Pulau Jawa. Hari ini kita berjumpa dalam satu ikatan cinta untuk Indonesia. Saya Bunda Deti dengan resmi atas izin semua permohonan dari Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Tengah dan atas terima kasih kami dengan resmi Latin Wilayah Jawa Tengah, Bunda resmikan dibuka. Himpaudi, Himpaudi, Jaya, Himpaudi, Jaya. Terima kasih Bunda, motivasinya luar biasa. Nanti dilanjutkan ya Mas? Siap Bunda. Baik, berarti maaf Bunda.